Lanjutkan kepada rukun yang ke-8, yaitu duduk antara dua sujud. Ini sering disebut duduk iftirash ya. Nah, ini duduk antara dua sujud, posisinya seperti ini ya. Mungkin perlu dipahami dulu cara gerakannya. Jadi ini kaki begini ya, dilipat satu yang kanan, dilipat jarinya yang kiri diduduki ya. Duduk antara dua sujud. Kemudian tangan posisinya di sini ya, tidak terlalu ke belakang dan tidak terlalu ke depan ya, lurus ya. Jarinya lurus dengan ujung dengkul ya, gitu. Ini namanya duduk antara sujud atau iftirash ya. Ini pun merupakan rukun bacaan duduk di antara dua sujud ya. Rasulullah juga membaca takbir, adapun waktu duduk membacanya adalah sebagai berikut. Jadi setiap gerakan itu senantiasa diiringi dengan bacaan Allahu Akbar ya. Di ketika sujud pertama bangun Allahu Akbar, kemudian membaca doa atau bacaan ya. Ini ada beberapa ya. Yang pertama bacaannya Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Kalau kita hitung ini ada 5 ya. Allahumma ya Allah, ighfirli ampunilah aku, warhamni kasihanilah aku, wa'afini sehatkanlah aku, wahdini tunjukkanlah aku, warzuqni dan berilah aku rezeki. Nah, itu satu ya. Satu ini. Inilah hanya 5 ya. Kemudian yang kedua adalah Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Ini 8 ya. Ini kalau kita perhatikan, 8 ini merupakan kebutuhan kita sebagai makhluk hidup di dunia. Ya. Sebagai hamba Allah. Jadi 8 ini yang pertama, minta ampun kepada Allah. Rabbi gfirli. Nah, ini suatu kenikmatan besar bagi kehidupan. Ya. Diampunannya Allah itu adalah sesuatu anugerah yang luar biasa ya. Jadi pertama adalah minta diampuni. Kemudian yang kedua adalah warhamni ya. Kasihinilah aku. Arti rahmatilah aku. Ini juga sesuatu yang sangat mahal nih ya. Dikasih sayang sama Allah itu sesuatu yang amat sangat diharapkan oleh seorang hamba. Diampuni, dikasihi. Yang ketiga wajburni. Wajburni ini adalah untuk memenuhi kehidupan ya. Maka bahasanya wajburni, cukupkanlah aku. Ya, karena manusia yang penting cukup ya, bukan kaya. Cukup. Artinya ketika kita butuh ada itu ya. Itu yang namanya cukup ya, cukup. Dan yang penting dalam hidup ini cukup sebenarnya, bukan lebih ya atau kaya. Itu belum tentu ya, belum tentu membahagiakan. Tapi kalau cukup, insya Allah ya. Wajburni, cukupkanlah kekuranganku. Apa saja, baik itu fisik, ya, psikis atau kekayaan, kita minta dicukupkan oleh Allah kepada Allah. Yang keempat, warfa'ni, angkatlah derajatku. Nah, ini juga sesuatu kebutuhan dalam hidup. Karena banyak manusia yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau dalam Al-Qur'an manusia itu lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena sikap dan kelakuan ya tidak jauh berbeda dengan binatang. Satu tuh ya. Yang kedua, kita ini kadang-kadang manusia melihatnya secara materi. Lihat materi, ini orang rendahan. Kemudian disebut-sebutkan misalnya orang rendahan sebagai. Nah, kita memohon kepada Allah agar diangkat derajatku. Gitu ya, diangkat derajat. Baik dari pekerjaan, dari rezeki dan sebagainya. Minta ke Allah, warfa'ni. Angkat derajatku. Di sisi Allah tentunya ya. Kalau di sisi manusia, walaupun apapun tetap aja terhina kalau memang pandangannya hanya materi. Warfa'ni. Kemudian warzuqni. Berilah aku rezeki. Nah, inilah untuk fasilitas kehidupan ya, minta ke Allah. Wahdini, tunjukkan aku. Kita tahu ya bahwa di dunia ini banyak jalan menuju kesesatan. Hanya Allah yang tahu tentang yang benar ya, petunjuk yang benar yang sesuai dengan kehendak Allah. Mintanya kepada Allah ya. Kepada Allah, wahdini ya Allah, tunjukkanlah aku ya Allah. Mungkin selama ini saya dalam keadaan sesat karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena kelalaian. Mungkin kita dalam jalan sesat, selama ini merasa benar. Tapi tetap kita minta kepada Allah. Barangkali tindakan kita, perbuatan kita, kalimat kita itu sesat.
maka minta kepada Allah, wahdini, tunjukkanlah aku ya Allah. Wahdini ya, bukan wahdina. Ini ada hubungannya karena ini sangat privasi ya, sangat pribadi, individu. Ya. Wa'afini, sehatkanlah. Nah, ini kalau sudah sehatkanlah berarti ya semua orang ingin sehat ya. Dan ingat, sehat adalah rizki yang termahal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan salah paham ya. Misalnya ketika warzukni bentuknya adalah materi, bukan. Ya. Tapi wa'afini lebih tinggi daripada rizki. Ya, lebih tinggi daripada nilai rizki. Wa'afini, sehatkanlah. Kemudian wa'afu ani, maafkanlah aku ya Allah. Nah, ini dalam penafsiran ya. Kenapa sih yang pertama Rabbi fili, yang kedua wa'afu ani? Ini sama-sama, tapi yang pertama adalah ampunilah. Kalau yang terakhir adalah maafkan. Ini ada penafsiran ya. Kalau Rabbi fili adalah suatu perbuatan yang kita tidak tahu bahwa itu suatu dosa. Setelah kita tahu ilmunya, oh ini dosa, ini kesalahan. Nah, Rabbi fili. Tapi jangan diulang gitu. Tapi kalau wa'fu ani, ini ada sesuatu yang tahu kita, tapi karena terpaksa, dalam arti karena ya, arti kata terpaksa itu adalah mungkin lupa, lalai, atau apa saja. Manusia kan, mempunyai sifat lupa gitu. Kita lupa. Nah, wa'fu ani. Gitu ya. Nah, itu diawali dengan minta ampun, yang diakhiri dengan minta maaf. Ya. Jadi itu bedanya ya. Kalau Rabbi fili adalah sesuatu yang dosa, kita tidak tahu bahwa itu dosa. Setelah sudah tahu bahwa itu dosa, ya Rabbi fili ya Allah, ampunilah aku ya Allah, ampunilah. Kalau wa'fu ani tahu ini dosa, tapi kadang-kadang lupa ya. Kita lupa sama manusia. Misalnya gini, misalnya nih ya, kita gunjing orang. Tahu kan, gunjing orang itu ghibah. Dosa itu. Sama dengan memakan daging bangkai. Tapi kadang-kadang mungkin terpengaruh oleh kawan, apapun. Ketika mereka bergunjing, kita ikut-ikutan. Nah, itu lupa mungkin ya, lupa mungkin tidak sadar diri karena kondisi. Nah, itu ya misalnya seperti itu. Ya. Jadi itu pengertian. Nah, ini iftirash yang kedua adalah yang lebih lengkap ya, lebih lengkap karena 8 ya. Tapi nggak apa-apa, silakan mau yang 4, yang 5 ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini 5 juga ya, sama dengan yang tadi ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni ya. Kemudian yang keempat, Rabbi gfirli warhamni wajburni warzukni warfa'ni. Nah, ini 5 juga ya, 5 juga. Hanya beda. Di sini mungkin yang tidak ada apa gitu ya. Mungkin wa'afini tidak ada. Tapi ini pokok juga ya. Rabbi gfirli warhamni wajburni warzukni warfa'ni. Wahdini tidak ada. Salah? Tidak. Silahkan aja sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi saya katakan yang lebih lengkap adalah yang tadi, 8 tadi ya. Kalau yang 5 boleh ya. Karena memang ada hadisnya ya. Rasulullah mencontohkan. Nah, jadi duduk iftirash adalah ya, setelah melakukan sujud, kita melakukan gerakan duduk. Dalam salat terdapat 2 jenis duduk ya. Iftirash, tahiyat awal atau duduk antara 2 sujud, dan tawaru. Ini maksudnya cara duduk gitu ya. Perbedaannya terletak pada posisi telapak kaki. Pada iftirash, tubuh bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan saraf nervus ischiosus. Istilah ya. Maaf nih. Saya nggak fasih nih membacanya ya. Posisi ini mampu menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Duduk tawaru sangat baik bagi pria sebab tumit menekan aliran kandung kemih. Itu ya. Kelenjar kelamin pria, prostat, dan saluran vas deferens. Ini Pak Dokter yang bisa menjelaskan ya. Jika dilakukan dengan benar, posisi seperti ini mampu mencegah impoten. Nah, yang dimaksud dia luar biasa, subhanallah. Variasi posisi terlapak kaki pada iftirash dan tawaru menyebabkan seluruh otot tungkai turut memegang dan kemudian rileks kembali. Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita. Subhanallah ya. Masya Allah ya. Nah, ini yang namanya duduk tawaru ya.
tapi juga dipakai untuk duduk tasyahud ya. Jadi setelah duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi dan balik kalau dalam duduk tahiyat akhir, nah itu duduk di bagian akhir ya. Jadi ini merupakan rukun sholat ya yang ke-9 itu. Jadi ini sama misalkan rukun, gerakannya itu sama. Penting adalah turut berkontraksinya otot-otot daerah perineum. Nah, ini lagi-lagi wanita ya. Apa itu perineum ya? Bagi wanita di daerah ini terdapat, 3 lubang, 3 liang ya. Ya. Saat tawaru, tawaru yang ingat ya, duduk tahiyat itu tahiyat akhir, itu tumit kaki kiri harus menekan daerah perineum. Nah, ya perineum itu begini ya, antara 2 lubang. Dubur ya, artinya tempat keluar kotoran, dan lubang tadi ya, lubang vagina. Nah, di situ ada antara 2 itu ada satu titik namanya titik perineum ya. Nah, titik perineum. Nah, jadi kaki kiri harus menekan daerah perineum ya. Ada manfaatnya ya. Punggung kaki harus diletakkan di atas telapak kaki kiri ya, dan tumit kaki kanan harus menekankan pangkal paha kanan. Pada posisi ini, tumit kaki kiri seakan memijat menekan daerah perineum. Tekanan lembut inilah yang memperbaiki organ produksi di daerah perineum. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya, ini kalau laki-laki manfaatnya adalah untuk normal ya, membuat normal. Kalau wanita ya tadi produksi. Jadi itu titik-titik bagus ya. Ini memang harus dipraktekkan. Yang jelas itu tumit ya, tumit itu kalau kita duduk terakhir itu menekan itu perineum itu ya, gitu ya. Ya itu harus dipraktekkan ya kalau. Tapi bisa dipaham ya. Nanti itu si tumit itu harus menekan itu ya, bisa dilakukan ya. Kemudian bacaannya. Nah ini bacaannya juga sekali lagi ini ada yang wajib, ada yang tidak wajib ya. Artinya bisa saja tidak dibaca atau boleh mana saja gitu ya, sekali lagi. Jadi dibacaannya ketika duduk tasyahud ya, tahiyat awal maupun akhir itu dibaca mulai dari at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Artinya ya, segala kehormatan. At-tahiyat adalah kehormatan. Mubarakat, keberkahan. Sholawat, kemuliaan. Thayyibah, kebahagiaan bagi Allah. Jadi ada 3 ya. Tahiyat, 4. Tahiyat, mubarak, sholawat, thayyibah. Itu hanya untuk Allah, hanya bagi Allah ya. Jadi ini sumbernya adalah kepada Allah. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera bagimu. Nah, alaika bagimu ayuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah serta berkah. Yang kedua, yang ketiga, Assalamu alaina wa ala ibadika sholihin. Salam sejahtera bagi kami dan atas hamba-hambamu, hanya Allah yang soleh. Kaum muslimin wal muslimat, kalimat ini adalah kalimat yang pernah diucapkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu ya, biiznillah ya, tentunya saya bayangkan pertemuannya kayak apa, karena itu adalah sesuatu yang transenden lah kalau bahasa filsafat itu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diantar oleh malaikat berjumpa dengan Allah, maka yang diucapkan oleh Rasulullah pada saat itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatullah. Jadi ini bentuk penghormatan kepada Allah ya. Kalau ke manusia kan assalamualaikum, tapi kepada Allah ini at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatullah. Nah, kemudian oleh Rasulullah ya, kalimat ini dipakai untuk tahiyat ya. Nah, kenapa dalam hadis dikatakan bahwa sholat adalah mi'rajnya kaum mukminin? Ya jelas ya. Ini kan kita sedang berjumpa dengan Allah nih. Ya, kita berjumpa dengan Allah ketika sholat berjumpa ya. Artinya bersalam kepada Allah. Pertama-tama kita salam dulu ke Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatillah. Begitu.
dalam ilmu tasyawuf ya, atau dalam ilmu ma'rifat, ini Allah menjawab kepada kita. Nah, makanya kalau dalam tahiyat jangan tergesa-gesa ya, seolah-olah ada jeda lah. Ya itu menurut tasawuf ya, bahwa kalau kita baca tahiyat itu harus jeda sebentar karena Allah menjawab. Ya. Gitu. Jadi ketika kita tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatillah. Nah, Rasulullah pada saat itu maka Allah menjawab kepada Nabi ya. Jadi ini jawaban Allah. Kata Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Muhammad membaca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatillah, maka Allah menjawabnya dengan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban Allah. Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi, dan rahmat Allah dan berkahnya. Jadi ini jawaban. Sekali lagi, dan ini diabadikan oleh Rasulullah untuk dibaca setiap tahiyat. Jadi sama aja, kita pertama selawat atau hormat kepada Allah, yang kedua hormat kepada Nabi. Dan ini K lagi ya, ini K itu yang digunakan Allah karena bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, maka kepada atas kamu. Nah, bagaimana kita? Nah, menurut ilmu fikih atau tasyawuf ini juga sama. Jadi ketika kita assalamualaikum, kita ini salam kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab. Nah, gitu ya, menjawab kepada kita. Kok bisa? Nah, kalau bahasa kok bisa, mungkin saya akan ilustrasikan ya. Kita kalau bicara di HP, ya, misalnya maaf nih, jangan dekat-dekat lah, jauh aja misalnya. Kita di sini, kemudian orang tua atau saudara kita di Mekah. Ketika kita nelfon, Assalamualaikum, itu nggak nunggu lama gitu. Langsung dijawab, Waalaikumsalam, di ujung sana di Mekah. Yang jadi pertanyaan, siapa yang menyampaikan suara kita? Ada makhluknya ya, makhluknya namanya gelombang elektromagnetik. Nah, gitu namanya. Itu disepakati oleh ilmuwan, itu namanya gelombang elektromagnetik. Disampaikan melalui sinyal ya, melalui sinyal, kemudian ya sampai ke kita. Dan itu kecepatannya luar biasa. Nah, jadi kalau kita bertanya ketika kita assalamualaikum ayuhan nabi, apakah nyampe ke Rasulullah? Nah, itu jawabannya gitu aja. Jangankan yang menyampaikan Rasulullah, antara manusia saja menggunakan alat namanya HP, itu langsung disampaikan oleh namanya makhluk gelombang elektromagnetik. Kalau ini siapa yang menyampaikan? Malaikat. Oh, lebih cepat daripada lebih kecepatan suara ya. Jadi jangan gimana sih? Gitu. Coba lihat kalau jemaah haji ketika ziarah ke makam Rasulullah ya, kuburan Rasulullah di Madinah. Itu semuanya mengatakan Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kok dengar? Kan gitu kalau bahasa logika. Memang demikian. Rasulullah mendengar. Bukan hanya di Mekah, di sini juga ya. Jadi orang orang sholat itu pertama dia berkomunikasi dengan Allah ya. Kemudian komunikasi dengan Rasulullah. Ya. Jadi tahiyat itu adalah semacam kita banyak komunikasinya ya. Karena sholat itu artinya berkomunikasi ya. Komunikasi dengan Allah ini ya salah satunya. Karena banyak lagi ya, selain at-tahiyatul juga ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu orang kedua ya. Itu banyak kita. Jadi sholat itu sebenarnya sedang berkomunikasi dengan Allah dan Rasul ya. Ini kemudian Rasulullah ini langsung kalimatnya Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah menjawab ini. Hanya tadi bagi orang yang khusyuk, yang paham dengan sholat, merasa dijawab. Tapi kalau enggak, apalagi tergesa-gesa, jangan kan dijawab ya. Gitu ya. Ini pendekatan tasawuf ya, atau tarekat lah kalau bahasa, atau ma'rifat ya, lebih tepatnya ma'rifat. Nah kemudian, Rasulullah menjawab lagi. Ya, waktu di Isra Mi'raj ya, jawabnya, Assalamualaikum wa ala ibadikas sholihin. Jadi Rasulullah nggak mau, hanya Nabi saja diberi salam sama Allah itu. Begitu puja ya Allah, salam bagi kami dan hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Luar biasa. Itulah Nabi kita. Dia tidak cukup ketika didoakan Allah, Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kata Rasulullah, begitu juga hamba-hambamu yang soleh. Subhanallah. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb. Ya, Nabi Muhammad begitu ajarannya langsung sangat tinggi sekali.
Nah, oleh Rasulullah diabadikan. Jadi ketika kita sholawat, ketika tahiyat, pertama kita komunikasi dengan Allah, yang kedua komunikasi dengan Rasulullah. Yang ketiga kita saling mendoakan sesama orang yang sudah bersyahadat, artinya sudah muslim. Ini. Jadi ketika kita sholat, semua kaum muslim di jagat raya ini kita doakan. Begitu juga mereka mendoakan kita. Luar biasa ya. Sholat bukan hanya untuk pribadi, tapi juga untuk sesama mukmin. Subhanallah ya Rabbi, ya, nikmatnya kita berislam nih, ya, keselamatan semoga tetap kami seluruh hamba-Mu yang soleh. Ya, itu bacaan tahiyat ya, tahiyat awal dan akhir ya. Kemudian syahadat dan sholat. Nah ini suatu rukun sholat ya, jadi harus ada syahadat sholat, ya. Itu wajib dan ini tidak ada rubah-rubah. Gini syahadat itu ya, tidak ada berubahan-berubahan. Syahadat ya, syahadat ini adalah, kalau dalam bahasa fikih ini adalah ucapan pemeliharaan ketika kita ketika kita bersyahadat ketika masuk Islam ya. Jadi kalau orang masuk Islam tidak bersyahadat dulu, ini bukan pemeliharaan itu. Apa namanya? Ini pemeliharaan. Jadi tetap dipertahankan itu kalimat syahadat itu. Makanya wajib dalam sholat ya. Jangan orang yang tidak pernah syahadat mengatakan, udah saya dalam sholat. Itu namanya syahadat sholat. Ketika namanya, kalau ketika mau nikah ada syahadat, itu namanya syahadat nikah. Ya, bagaimana niatnya? Kalau dalam rukun Islam itu, syahadat itu merupakan rukun Islam. Jadi harus dilakukan, bukan diniati. Karena itu rukun Islam, ada syarat sahnya gitu ya. Nah gitu. Kemudian, artinya aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad. Dan ini suatu ikatan janji kita dengan Allah. Pertama dengan Allah, yang kedua dengan Rasulullah. Nah, ketika dengan Rasulullah, Muhammad itu sebagai saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana? Muhammad tidak ada, ada pelanjutnya. Ya, pelanjut Rasul namanya, kalau dalam bahasa Inggris misionaris. Kalau sekarang ya Rasul juga, ya. Jadi orang kadang-kadang tabu kalau mendengar Rasul. Rasul itu artinya pelanjut Rasulullah. Untuk apa masih berlanjut? Nah, ini ketika orang Islam kepada siapa dia berjanji? Kepada Allah langsung? Tidak, ya. Abu Thalib itu mah ya, saya sudah bersyahadat kepada Allah langsung. Nah, itu namanya sahabat Abu Thalib. Kalau ini harus ada yang saksi, karena nanti pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Pertanggungjawaban kehidupan, ya. Karena hubungannya dengan undang-undang Allah, yaitu Al-Quran, ya. Gitu, ya. Kemudian selanjutnya ini sholawatnya, ya. Sholawat inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena sholawat itu sifatnya pribadi, doa, bukti cinta kepada Rasulullah itu, ya. Makanya ya, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkan rahmat kemuliaan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Nah ini masalah Ali ya, ada dua penafsiran. Kalau menurut Al-Quran atau dalam Al-Quran sama ya. Jadi Ali itu ada keluarga, Ali Imran, Ali ya, ada Ali, ada juga pengikut, gitu. Seperti Ali Fir'aun. Apakah keluarga Fir'aun? Bukan. Ali itu artinya pengikut wa ala Ali Muhammad. Dan begitu juga keluarga atau pengikut Nabi Muhammad. Sebagaimana engkau muliakan atas Ibrahim dan pengikut Nabi Ibrahim. Bisa juga ya. Bukan hanya keluarga, bukan. Ya. Kemudian, innaka hamidum majid, ya. Sungguh engkau maha terpuji dan maha mulia. Ya. Nah ini cara pembacaannya aja. Jadi kalau mau sekaligus, boleh. Ini karena teksnya begini, kalau Nabi Muhammad ngajarkan begini, ya harusnya begini sebenarnya. Tapi ada perubahan, itu mungkin ijtihad ya ulama ya. Wallahualam. Kalau aslinya begini, cara telunjuk ini ya macam-macam ya. Macam-macam. Dan itu penafsiran. Kata Rasulullah, bahasanya harik. Ada harik itu ada pakai tasjid, ada enggak gitu. Dan dua-duanya penafsirannya sebenarnya satu ya, hanya tadi. Jadi kalau hariku itu artinya digerak-gerakan, artinya jamak gitu. Tapi haroka atau hariku itu bergerak. Nah itu artinya banyak itu permasalahan. Nah yang akibatnya banyak penafsiran mengenai geraknya itu. Adapun hariku digerak-gerakan, artinya semuanya para sahabat ketika ikut imam bergerak gitu, tangannya gini, menunjuk buka dilipat yang 4, satu ditunjukkan gitu ya. Tapi sekali lagi itu istilahnya ikhtilaf ya.
terserahlah mau apa ya. Yang jelas semuanya benar. Kalau memang penafsiran benar ya. Kemudian doa. Jadi tahiyat akhir ada tambahan doa ya. Dan ini yang membedakan tahiyat awal tahiyat adalah doa ini ya. Ada yang mengatakan dari kama sholaita ala syarif itu juga ikhtilaf di kalangan ulama ya. Kita tidak memperdebatkan masalah itu. Yang jelas yang Rasulullah lakukan sampai fil innaka hamidum majid. Nah, ini ada tambahan doa ya, tambahan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Artinya Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari siksa jahanam, siksa azab kubur, dan dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal. Nah, itu ya artinya. Ini tambahannya. Ya. Kalau tidak, ya nggak apa-apa ya. Tapi mengapa sih Rasulullah lakukan kita tidak gitu aja bahasanya ya. Karena ini tidak termasuk rukun ya doa-doa ini. Kemudian terakhir yaitu membaca salam. Jadi ketika tahiyat akhir maka diakhiri dengan salam. Ucapan salam itu assalamualaikum ya. Warahmatullah, ada juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya benar. Jangan sampai debat lagi ya. Tapi yang penting kita maknanya, itu yang paling penting. Ya. Sehingga ya keselamatan bagimu. Warahmatullah dan rahmat Allah. Nah, ini juga ada penafsiran ya. Bahwa ketika kita assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, itu bukan ke manusia. Apa buktinya? Ya, kalau kepada manusia, itu yang mendengar salam, kita harus jawab. Misalnya kita berjamaah nih ya, kita assalamualaikum ke kanan. Maka kanan kita harus menjawab, waalaikumsalam. Kalau ke kiri, waalaikumsalam. Kebayang nggak? Satu, itu hadis ya, kalau kita salam wajib menjawab. Satu sisi kita harus salam. Pada kecualian. Nah, kan debatable juga itu masalah sholat. Jadi kalau masalah ini diperdebatkan, nggak selesai-selesai ya. Bagaimana kita menegakkan kalimat Allah kalau masalah sholat aja debat ya. Mohon maaf nih, supaya kita clear ya masalahnya. Nah, menafsirkan bahwa ketika assalamualaikum itu bukan ke manusia. Tapi kepada makhluk yang sebelah kanan, ke kiri sebelah kiri. Ada menafsirkan juga, ke kanan adalah malaikat, ke kiri adalah jin. Artinya bahwa sholat itu kita komunikasi dengan Allah ketika kita nyebut tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah ke Allah. Assalamualaikum ke Rasulullah. Assalamualaikum kepada sesama mukmin. Assalamualaikum kepada semua sesama makhluk Allah. Gitu. Makanya nggak usah dijawab karena bukan ke manusia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka sering kita dengar ya, kalau assalamualaikum agak kencang tuh imam tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika kiri pelan-pelan, tak gitu. Katanya ke kiri sunnah. Nah, ini juga perdebatan lagi. Ya, ke kanan itu ke malaikat. Kalau bisa disebutkan ya malaikat apa yang nulis kebaikan. Wallahu alam ya. Ke kiri juga malaikat. Kalau dua-duanya malaikat, kenapa kita nggak ke kiri pelan-pelan? Itu juga sama malaikat ya. Kalau didebatkan gitulah. Tapi maksudnya ini adalah ke kanan ya, ke malaikat. Kalau ke kiri ya bangsa jin gitu. Jadi bangsa jin juga harus dikasih salam. Ya, ini sedikit pengetahuan ya. Jangan diperdebatkan lah. Karena ini hanya pengetahuan aja bagi kita ya. Jadi ini salam ini. Ya, salam itu harus, kalau kelihatan ya, pipi kita kelihatan gitu. Assalamualaikumnya harus kelihatan gitu. Itu petunjuk Rasulullah itu. Ke kiri juga harus kelihatan. Pipi kita kelihatan oleh di belakang gitu maksud saya. Jadi nggak nunduk gitu. Ya, atau napi ke atas gitu. Ini aja ke belakang ya. Ini harus ternyata ini ada maknanya dalam segi kesehatan ya. Kalau tadi makna daripada komunikasi dengan sesama makhluk Allah. Nah, salam bermanfaat untuk merelaksasikan otot sekitar leher dan kepala, menyembuhkan aliran darah di kepala sehingga mencegah sakit kepala serta menjaga kelancaran kulit wajah. Nah, wajah lagi ya. Makanya kalau wanita sering sholat kelihatan lah inner beauty-nya ya. Mengatakan gerakan sholat bermanfaat untuk kesehatan tubuh ya. Jadi kesimpulan daripada hadis sholat itu adalah seperti ini. Salat ternyata tidak hanya menjadi amalan utama di akhirat nanti, tetapi gerakannya salat paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan dari sudut medis, salat adalah gudang obat dari berbagai jenis penyakit. Allah Sang Maha Pencipta tahu persis apa yang sangat dibutuhkan oleh ciptaannya. Khususnya manusia, semua perintahnya tidak hanya bernilai ketakwaan, tapi juga mempunyai manfaat besar bagi tubuh manusia itu sendiri.
Itu, ya. Misalnya saum. Nah, ini dicontohkan saum ya. Perintah Allah di rukun yang ketiga ini sangat diakui manfaatnya oleh para medis dan ilmuwan dunia barat. Mereka pun serta-merta ikut berpuasa untuk kesehatan diri dan pasien. Dibuktikan nih, oleh kedokteran saum itu bermanfaat dalam tubuhnya. Begitu pula dengan salat. Ibadah salat merupakan ibadah yang paling tepat untuk metabolisme dan tekstur tubuh manusia. Gerakan di dalam salat pun mempunyai manfaat masing-masing. Nah, luar biasa ya. Luar biasa, subhanallah, masya Allah. Rugi orang tidak Islam itu ya. Rugi. Dunia akhirat. Dan atau rugi yang, apalagi yang rugi ya. Orang aku Islam tapi nggak pernah sholat. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, hindarkanlah kita dan keluarga kita meninggalkan sholat. Allah, ya. Kemudian pada dasarnya, nah, kata ilmuwan ini, pada dasarnya seluruh gerakan sholat bertujuan meremajakan tubuh. Jika tubuh lentur, kerusakan sel dan kulit sedikit terjadi. Apalagi jika dilakukan secara rutin, maka sel-sel yang rusak dapat segera tergantikan. Regenerasi pun berlangsung dengan lancar. Alhasil tubuh senantiasa bugar. Nah, begitu ya. Jadi menurut penelitian Profesor Dr. Muhammad Soleh dalam disertasinya yang berjudul Pengaruh Sholat Tahajud terhadap Peningkatan Perubahan Respon Ketahanan Tubuh Imunologis, ya, suatu pendekatan neuromulologi. Dengan disertasi itu, Profesor Soleh berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran pada perguruan sarjana Universitas Surabaya dan dipertahankan beberapa waktu. Nah, salat tahajud ternyata bukan hanya sekedar salat tambahan, tetapi jika dilakukan secara rutin dan ikhlas, ikhlas nih, ya, catat nih, rutin dan ikhlas akan bisa mengatasi penyakit kanker. Masya Allah. Secara medis, salat tahajud mampu menumbuhkan respon ketahanan tubuh, imunologi. Imunitas itu juga dapat mengefektifkan kemampuan individu untuk menanggulangi masalah yang dihadapi. Kurang apa lagi nih penelitian luar biasa ya. Kemudian yang paling penting ini ikhlas tadi ya. Jadi akan bermanfaat kalau ikhlas gitu. Ya. Jadi kalau tidak ikhlas ada akibat tadi ya. Makna ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Kalau jumlah hormon kortisolnya normal, dalam indikasi bahwa orang tersebut tidak ikhlas, ya, diindikasikan bahwa orang itu tidak ikhlas karena rasakan. Demikian juga sebaliknya. Selama ini ulama melihat ikhlas hanya sebagai persoalan mental psikis. Namun sebetulnya permasalahan ini dapat dibuktikan dengan teknologi kedokteran. Ikhlas yang selama ini dipandang sebagai misteri dapat dibuktikan secara kuantitatif melalui sekresi hormon kortisol dengan parameter kondisi tubuh. Pada kondisi normal, jumlah kolesterol pada pagi hari normalnya antara 36 sampai 660 nemol atau per liter. Jadi ternyata ikhlas itu mempengaruhi kelancaran tadi metabolisme, kemudian masalah masalah hormonal, wallahu alam ya. Jadi saya menggarisbawahi masalah ikhlas ini. Jadi kalau salat tahajud tidak ikhlas, tertekan, atau salat apa saja, atau karena keinginan-keinginan, ingin harta, ingin jodoh, ingin pangkat, itu kan tertekan namanya. Nah itu tidak akan berhasil, tidak akan menghasilkan kesehatan dalam tubuh, karena tertekan. Salat tahajud malas-malas karena ini perintah pimpinan, macam-macam lah. Karena perintah gini, karena nggak benar. Jadi ikhlas gitu ya, dengan penuh, dengan keikhlasan, insya Allah ya. Insya Allah ya. Jadi ternyata ikhlas itu merupakan rukun, atau mungkin kalau menurut saya kalau ada hubungan dengan kesehatan adalah wajib ikhlas itu ya. Begitu kira-kira ya. Nah, demikian kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan uraian ini ya, beberapa bagian mudah-mudahan bermanfaat karena terbatas waktu ya. Karena memang media ini sangat membatasi waktu juga, mungkin macam-macam lah alasannya. Maka saya buat menjadi 6 episode ya. 6 parts itu, supaya apa? Minimal bisa dibaca ya dengan durasi pendek ya. Rujukan ini, nah ini dari sini ya, Fikih Sunnah karya Said Sabiq, mungkin dikenal ya kalangan kita ya. Fikih Islam wa Adilatul karya Syekh Wabah Az-Zuhaili, kemudian Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Alban. Dan dari
sebagian dari Al-Quran dan As-Sunnah yang saya baca ya. Jadi ini sumber rujukan. Sekali lagi mudah-mudahan ya video ini bermanfaat semuanya bagi kaum muslimin. Itu aja harapan saya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.